kemungkinan ini terbalik ya. Kalau di Indonesia, banyaklah yang ingin belajar bahasa Inggris, tetapi tidak di Papua Nugini. Ya, Papua Nugini kan bahasa sehari-harinya kan bahasa Inggris, tetapi warga Papua Nugini malah kepingin belajar bahasa Indonesia. Ya karena apa? Karena warga di perbatasan Papua Nugini dan Indonesia rata-rata bersekolah di Indonesia. Karena jarak sekolah mereka di perbatasan Papua Nugini sangat jauh sekali, bahkan bisa menempuh seharian untuk naik speedboat. Tetapi jika mereka sekolah di Papua, jaraknya ya relatif cukup dekat. Akhirnya warga Papua Nugini lebih memilih bersekolah di Papua. Dan dirasa juga pendidikan di Indonesia cukup baik dan cenderung positif menurut dia. Ya memang sih, minat belajar di perbatasan Papua Nugini ke Jayapura, Papua ya seperti Indonesia menempuh pelajaran di Malaysia. Nah, berarti apa? Berarti kan secara tidak langsung Indonesia mempunyai kualitas yang lebih baik. Bahkan kemarin juga ada berita bahwa rakyat perbatasan Papua Nugini lebih memilih berbelanja di Jayapura, Papua ketimbang di negaranya sendiri karena kualitas produk lebih bagus, harganya juga cukup murah dan lain sebagainya. Ya memang sih, sekarang ini Papua memang lebih maju di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Alasan warga Papua Nugini lebih memilih sekolah di Jayapura, Papua. Konsul Jenderal Republik Indonesia KJRI di Vanimo, Papua Nugini, Elmar Lubis mengatakan warga Papua Nugini sangat berminat bersekolah di sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk di kota Jayapura, Papua. Pelajar Papua Nugini sangat berminat menuntut ilmu di Indonesia, baik itu bekerja sama dengan Provinsi Papua yang menuntut ilmu di kota Jayapura maupun yang melanjutkan studinya di beberapa pulau Jawa, bahkan di Jakarta, Cirebon, Semarang, Jogja, dan Makassar. Katanya saat berada di kota Jayapura, Papua pada Rabu 1 Februari yang lalu. Bahkan kata dia, peningkatan untuk menuntut ilmu di Indonesia cukup baik dan cenderung positif. Memang tidak pernah puas dengan pendidikan mereka, tetapi tren yang ditunjukkan mengarah ke arah yang baik. Jumlah pelajar mereka cukup banyak. Terakhir, kemarin ada 6 orang yang ikut pendidikan di Jakarta. Ada yang dapat beasiswa, namun banyak juga yang datang belajar sendiri. Tidak semua terdeteksi karena mereka juga tidak bilang ke kita, katanya. Minat belajar warga Papua Nugini di Indonesia, kata dia, sama seperti pelajar Indonesia yang menuntut ilmu ke negara tetangga lainnya seperti ke Malaysia dan negara lainnya. Sementara pelajar Papua Nugini, mereka sangat tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Bahkan permintaan guru ke Papua Nugini dari Indonesia masih tetap berjalan. Ada yang belajar bahasa Indonesia, tapi juga banyak mata pelajaran lainnya seperti pertukangan, pertanian, dan lain sebagainya, katanya. Terkait bahasa Indonesia, pada 10 Februari 2014, bertempat di Konsulat RI Vanimo, Konsul RI Vanimo, Dekan Fakultas FKIP Universitas Cendrawasih Jayapura, Dr. Nomensen ST Meraku, dan Wakil Sekda Provinsi Sanduan Papua Nugini, Mr. Konrad Tilau, membuka secara resmi kursus bahasa Indonesia bagi pejabat publik Papua Nugini. Lalu, Agustus 2016, sebanyak 6 orang guru asal Papua pernah mengajar di beberapa sekolah di Provinsi Sandaun, Papua Nugini. Diketahui anak-anak dari Papua Nugini bersekolah di Merauke, Indonesia. Mereka bahkan ikut upacara bendera dan sering menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada 6 orang siswa dari Papua Nugini setelah semua kelas 3 lulus. Sekarang tinggal 3 siswa dari Papua Nugini kelas 1 semua, kata pelaksana tugas PLT Kepala Sekolah SMKN 1 Sota, Ardolus Asgon, saat berbincang dengan detik.com di gedung sekolah Jalan Trans Papua KM 79 Sota Merauke, Papua, Rabu 10 Maret 2017 yang lalu. Saat itu matahari siang cukup membuat meringis wajah-wajah yang terjerang di bawahnya. Sekolah tapal batas Republik Indonesia Papua Nugini ini masih diwarnai aktivitas sebagian siswa-siswinya.
salah seorang alumni yang baru diumumkan kelulusannya pada 2 Mei lalu masih ada di sini mengenakan pakaian non-seragam. Namanya adalah Jeremiah Lucas. Dia terlihat sedang berdiri di gedung sekolah kejuruan jurusan pertanian dan peternakan ini. Rumahnya berada di Papua Nugini, tepatnya di Kampung Weam. Jaraknya 1,5 jam kalau naik motor, kata Lucas. Anak dari 5 bersaudara ini bersekolah di Indonesia dan ingin melanjutkan kuliah di Universitas Musamus Merauke. Dia juga punya cita-cita menjadi petani sayur mayur yang sukses. Bersekolah di SMAN 1 Sota adalah langkah awalnya. Lucas menyatakan, sekolah setingkat SMA dan SMK di negaranya jauh dari rumah bila dibandingkan pergi ke Sota Indonesia. SMK dan SMK di teritori Papua Nugini baru ada setelah dia menempuh perjalanan memakai perahu cepat dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, yakni di Daru. Dia merasa sekolah di Sota ini bagus. Dia tak merasa susah bergaul dengan anak-anak Indonesia. Bahkan dia bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bisa, upacara bendera juga tidak masalah, ujar Lucas. Kembali ke Arnold, pria berkacamata ini menjelaskan sekolahnya ini menerapkan semua mata pelajaran yang ada di kurikulum terhadap semua siswa, tak terkecuali siswa asal Papua Nugini. Siswa mancanegara juga mendapat pendidikan kewarganegaraan, sejarah Indonesia dan menyanyikan lagu nasional. Bahkan pernah ada siswa dari Papua Nugini yang jadi pengerek bendera saat upacara kemerdekaan 17 Agustus. Jadi paskibra, tidak apa-apa, yang kasih latihan kan tentara. Kami sudah laporkan, yang seleksi juga dari tentara, kata dia. Dia berujar, justru orang tua murid Papua Nugini ini malah bangga melihat anaknya menjadi paskibra. Memang hubungan kedua negara di kawasan tapal batas ini berlangsung harmonis. Tiap 16 September, saat hari kemerdekaan Papua Nugini, pihak SMK Negeri 1 Sota biasa diundang sebagai tamu untuk upacara kemerdekaan. Begitu juga pada 17 Agustus, pihak SMKN 1 Sota akan mengundang pihak Papua Nugini untuk datang. Saya ditemani Arnold berjalan menyusuri gedung yang terlihat cukup bagus dan luas ini. Berjalan sampai ruang laboratorium komputer, kami bertemu 3 siswa-siswi kelas 1 asal Papua Nugini. Mereka adalah Kiera Maima, Kafai, dan Diana Tom. Maima adalah siswa asal Papua Nugini namun tinggal bersama sanak familinya di Merauke. Dia pulang ke kampung halamannya di Kowe, Papua Nugini pada hari libur, biasanya sebulan sekali. Biasa pulang ke rumah bila hari libur. Mau naik sepeda, kata Kiera Maima. Kadang bahasa mereka bercampur dengan bahasa Inggris saat bercakap-cakap. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa resmi di Papua. Maima harus menempuh perjalanan jauh untuk pulang menaiki sepeda. Sepeda kayu, bukan sepeda motor. Naik sepeda 2 hari. Kalau jalan kering bisa 1 hari saja. Berangkat pagi, tidur, bangun, pagi-pagi lanjut, kata dia. Dia tidak sekolah di negaranya sendiri karena jaraknya yang sangat jauh. Kalau ada uang baru bisa pergi pakai pesawat kah atau pakai speedboat 1 hari, tuturnya. Ada Kafai yang punya rumah di Meru, Papua Nugini. Rumahnya bisa dicapai setelah setengah hari perjalanan dengan sepeda kayu. Dia merasa senang bersekolah di sini, namun seperti siswa sekolah lainnya, sejumlah pelajaran cukup sulit baginya. Matematika, linguit bahasa Indonesia, karena kita punya bahasa Inggris, kata Kafai lirih. Arnold masih ingat betul awal mereka masuk sekolah. Mereka sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris ditugasi untuk melatih anak-anak Papua Nugini ini agar bisa menguasai kosakata dan menghubungkan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Karena kurang lancar berbahasa Indonesia, terkadang mereka agak berbeda dalam memanggil guru. Kalau yang asli Indonesia memanggil kami guru, tapi kalau siswa Papua Nugini memanggil kami dengan kata ganti engkau atau kau, tutur Arnold sambil tersenyum. Anak-anak seperti ini akan diberi pemahaman soal kata-kata yang sopan dan yang kurang sopan dalam konteks pembicaraan dengan orang yang lebih tua. Kelas matrikulasi diadakan 3 bulan di awal, namun soal budaya tradisional terdapat kesamaan antara budaya kawasan Indonesia dengan Papua Nugini. Berdasarkan nota kesepahaman dengan Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal terkait, kuota untuk penerimaan siswa dari Papua Nugini ada 10 anak, namun praktiknya jumlahnya kadang melebihi kuota. Anak-anak Papua Nugini bebas melintas batas di kawasan perbatasan, namun sebatas distrik kota saja.